Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terkhusus kepada Bapak Dedi Iskamto selaku dosen pengampu dari mata kuliah CTIB serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Faik Al-Ghifari beserta teman-teman saya. Saya Ramaiza Alia Rafifana Reswari. Perkenalkan, nama saya Zalsai Kaputri Maharani. Perkenalkan, nama saya Nika Devini Putri. Perkenalkan, nama saya Anggun Mintalae. Perkenalkan, nama saya Ningza Pina Aprilia. Kami dari kelompok 5 hari ini akan memaparkan sebuah gagasan inovatif berjudul Beyond Connectivity, penerapan creative thinking dalam pengembangan Smart Pause untuk menciptakan pengalaman internet yang lebih adaptif. Jadi, fokus utama kami hari ini adalah bagaimana kita bisa melampaui sekedar menyediakan konektivitas menuju layanan digital yang lebih cerdas dan solutif bagi pelanggan. Baik, boleh dilanjut? Baik, selanjutnya kita masuk kepada latar belakang mengapa topik ini menjadi sangat krusial. Saat ini pengelolaan kuota internet itu menjadi tantangan nyata bagi hampir semua pengguna, dan kami setidaknya mengidentifikasi 3 masalah utama yang mendasari hal ini. Untuk yang pertama itu ada perubahan perilaku digital. Jadi kita semua sadar bahwasannya aktivitas digital saat ini itu jauh lebih intens dibandingin beberapa tahun lalu. Dan yang kedua itu ada kurangnya kesadaran pengguna. Banyak pengguna cuman tahu sisa kuotanya itu habis, cuman dia nggak benar-benar tahu dan mahamin pola konsumsi internet mereka sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, itu adanya inefisiensi penggunaan data. Aktivitas di latar belakang kayak misalnya sinkronisasi otomatis, ada update aplikasi, ataupun streaming yang nggak sengaja, itu seringkali ngabisin kuota tanpa disadarin oleh penggunanya. Jadi, berangkat dari masalah ini, kami ngelihat adanya peluang inovasi layanan. Kita butuhin solusi yang nggak hanya menyediakan akses internet, tapi juga berperan aktif membantu pelanggan dalam mengelola konsumsi data mereka secara lebih cerdas dan efektif. Inilah yang nantinya kita bedah dalam konsep Smart Pause. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya mohon izin melanjutkan. Pada slide 3 ini kita akan masuk ke bagian yang sangat krusial, yaitu mengenai latar belakang dan akar permasalahan yang melandasi proyek kami. Kami mengangkat sebuah pertanyaan mendasar, yaitu apakah masalah utama ada pada jumlah kuota atau cara penggunaannya. Berdasarkan analisis kami, permasalahan awal yang sedang dihadapi oleh pelanggan adalah persepsi bahwa kuota internet itu sangat cepat habis, meskipun pihak Telkomsel sendiri sudah menyediakan berbagai variasi pilihan paket. Namun melalui proses analisis yang lebih mendalam, kami menemukan sebuah temuan utama. Namun melalui proses analisis yang lebih mendalam, yaitu sebagian besar konsumsi data internet ternyata terjadi tanpa disadari oleh pengguna melalui aktivitas latar belakang atau background apps dan pembaruan sistem otomatis maupun sinkronisasi data. Oleh karena itu, kami melakukan redefinisi permasalahan. Fokus utama proyek ini berubah dari yang semula berfokus pada bagaimana menyediakan kapasitas kuota yang lebih besar menjadi bagaimana membantu pelanggan mengelola penggunaan kuota internet mereka secara efektif dan efisien. Dari redefinisi tersebut, peluang solusi yang ditemukan adalah bagaimana Telkomsel dapat menghadirkan sebuah fitur digital yang mampu mengedukasi dan membantu pelanggan mengelola konsumsi data mereka sendiri secara efisien tanpa mengurangi kenyamanan mereka dalam beraktivitas digital sehari-hari. Boleh dilanjut slide berikutnya. Baik, selanjutnya pada slide 4, saya akan menjelaskan mengenai titik awal inovasi atau konsep bisnis awal yang sempat kelompok kami rancang sebelum mengalami pergeseran ide. Pada tahap awal, gagasan pertama yang muncul dari kelompok kami adalah EduFlex atau paket internet fleksibel untuk mahasiswa. Solusi ini kami rancang karena melihat tingginya intensitas kebutuhan digital mahasiswa untuk mendukung aktivitas akademik maupun non-akademik. Konsep EduFlex ini berfokus pada penyediaan paket internet dengan kapasitas kuota yang lebih besar, namun tetap dengan harga yang lebih terjangkau. Akan tetapi, setelah kami melakukan evaluasi lagi berbasis metode berpikir kreatif, kami menyadari bahwa langkah penambahan kapasitas layanan ini belum benar-benar menyelesaikan akar permasalahan yang sesungguhnya. Menurunkan harga atau memperbesar kuota bersifat temporer, mudah ditiru oleh kompetitor, dan tidak mengubah perilaku konsumsi internet dari pengguna itu sendiri. Hal inilah menjadi titik balik bagi kelompok kami untuk beralih dari penambahan produk menuju peningkatan pengalaman digital pelanggan melalui fitur yang lebih adaptif yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang menjelaskan bagaimana ide Smart Pause ini sebenarnya terbentuk. Nah, slide ini tuh menunjukkan alur berpikir tim kami dari keluhan awal sampai pengguna ke insight yang akhirnya jadi fondasi solusi kami. Yang poin pertama, semua berawal dari satu keluhan yang sangat umum di masyarakat, yaitu kuota cepat habis. Ini bukan keluhan yang asing, hampir semua pengguna internet pernah merasakannya. Kuota tiba-tiba habis padahal mereka tidak terlalu banyak memakai internet. Nah, dari sinilah tim kami mulai mempertanyakan sebenarnya kenapa sih ini bisa terjadi. Nah, pertama-tama, asumsi kami seperti kebanyakan orang, yaitu masalahnya ada di kapasitas kuota yang terlalu kecil. Menceritakan kuota cepat habis, logikanya ya tambah kuota, tapi ini menjadi solusi yang langsung terpikir adalah sediakan paket yang lebih besar dan lebih murah. Dari asumsi itu, ide bisnis pertama kami adalah menawarkan paket internet dengan kuota lebih besar dan harga lebih terjangkau, khususnya untuk segmen mahasiswa, lengkap dengan kuota tambahan untuk aplikasi pendidikan, masa aktif lebih panjang, dan bonus pada jam-jam tertentu. Tapi, setelah kami evaluasi lebih dalam, ternyata ada yang aneh. Pengguna yang sudah punya kuota yang besar pun tetap kehabisan dan tetap beli paket tambahan. Artinya, masalah bukan selesai hanya dengan nambah kuota. Tim kami mulai bertanya-tanya, kalau kuota sudah besar tapi tetap cepat habis, berarti ada sesuatu yang salah di cara penggunaannya, bukan di jumlahnya.
Dari proses evaluasi itulah kami menemukan insight kunci proyek ini, yaitu masalah utamanya bukan soal jumlah kuota, tapi soal pola penggunaan yang belum terkelola. Banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa aktivitas di latar belakang seperti update otomatis, sinkroni data, atau autoplay video terus menjerat kuota tanpa mereka sadari. Mereka tidak punya visibilitas atas penggunaan internet mereka sendiri. Nah, dari insight inilah arah solusi kami bergeser dari menambah kuota menjadi membantu pengguna memahami dan mengelola penggunaan mereka. Nah, bagaimana perjalanan berpikir itu terjadi lebih konkret? Kita lihat di slide berikutnya melalui storyboard ide bisnis awal kami. Nah, slide ini adalah storyboard ide bisnis pertama kami. Kami sengaja menggambarkan dalam bentuk visual seperti ini supaya lebih mudah dipahami. Ini benar-benar menunjukkan journey yang dialami pengguna dan bagaimana tim kami berpikir saat itu. Di panel pertama, kita lihat kondisi nyata yang dialami banyak pengguna Telkomsel. Notifikasi kuota cepat habis, sisa 1,2 GB. Muncul padahal pengguna ini merasa tidak sedang melakukan aktivitas berat. Pertanyaan yang muncul di benaknya adalah, kenapa kuota saya selalu cepat habis ya? Ini bukan kasus yang jarang, ini adalah masalah yang dirasakan jutaan pengguna. Di panel kedua, pengguna dan tim kami mulai membuat asumsi. Pikiran yang paling natural adalah mungkin kuotanya kurang besar dan harganya yang terlalu mahal. Kalau harganya yang lebih murah dan kuotanya lebih besar, pasti lebih aman. Ini asumsi logis dan wajar, tapi ternyata belum tentu menjawab masalah yang sebenarnya. Nah, dari asumsi itu lahirlah ide solusi pertama kami. Menyediakan paket internet 20 GB dengan harga 60.000, lebih besar dan lebih terjangkau dibandingkan paket reguler. Secara sekilas, ide ini lebih terlihat menarik. Kuota lebih besar, harga bersahabat, cocok untuk mahasiswa yang butuh internet intensif untuk kuliah, Zoom, dan aktivitas digital lainnya. Tapi saat dievaluasi, ada 3 masalah muncul. Yang pertama, kuota tetap cepat habis meskipun kapasitasnya lebih besar. Yang kedua, pengeluaran pengguna justru meningkat karena mereka tetap membeli paket tambahan. Yang ketiga, masalah intinya tidak terselesaikan. Solusi ini bersifat sementara, ibaratnya kita memperbesar ember tapi tidak menutup keran yang bocor. Nah, dari sinilah aha momen terjadi. Tim kami menyadari bahwa masalah utamanya bukan pada jumlah kuota, tapi pada pola penggunaan internet yang belum terkelola. Pengguna tidak butuh lebih banyak kuota, mereka butuh cara untuk memahami dan mengendalikan bagaimana mereka menggunakan kuota tersebut. Kutipan yang kami pakai untuk merangkum insight ini adalah, yang dibutuhkan bukan sekedar kuota besar, tapi cara mengelola penggunaan. Dan itulah terangkum di bagian bawah slide ini. Ide awal kami berfokus pada penambahan kuota dan penurunan harga. Hasil evaluasinya menunjukkan bahwa solusi itu tidak menyelesaikan masalah utama, sehingga perlu solusi baru yang lebih berfokus pada pengelolaan penggunaan internet. Dan itulah yang menjadi dasar lahirnya Telkomsel Smart Pulse. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan hasil pengembangan inovasi yang telah dirancang, yaitu dengan Smart Pulse. Inovasi ini dikembangkan sebagai solusi untuk mendukung penggunaan internet yang lebih efektif melalui pengelolaan kuota berbasis perilaku pengguna. Dengan pendekatan ini, pengguna tidak hanya menggunakan internet, tetapi juga dapat memahami dan mengoptimalkan pada konsumsi datanya. Konsep Smart Pulse ini merupakan fitur yang dirancang untuk membantu pengguna pengelola penggunaan kuota secara lebih terukur melalui analisis pola penggunaan internet. Cara kerjanya itu dengan mengidentifikasi pola konsumsi data pengguna, menganalisis aktivitas, dan memberikan dukungan pengelolaan kuota yang lebih optimal. Dan manfaatnya dari Smart Pulse ini merupakan membantu meningkatkan efisiensi penggunaan kuota, jadi tidak terbuang sia-sia, terus mengurangi penggunaan data yang kurang optimal, dan mendukung pengalaman internet yang lebih terarah. Sebagai ilustrasinya, sebagai pengguna yang sering mengalami kuota yang sering habis sebelum akhir periode penggunaan, misalkan harusnya 1 bulan, tapi sebelum 1 bulan kita sudah habis. Setelah menggunakan Smart Pulse, pengguna dapat mengetahui bahwa sebagian besar konsumsi data berasal dari aktivitas yang tidak disadari. Dengan informasi tersebut, pengguna dapat menyesuaikan pola penggunaan sehingga kuota lebih menjadi terkendali. Setelah memahami bagaimana Smart Pulse bekerja, berikutnya kami akan menjelaskan pengalaman pengguna yang berhasil ditingkatkan melalui implementasi. Nah, setelah implementasi Smart Pulse, terdapat beberapa peningkatan pengalaman pengguna yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam penggunaan internet sehari-hari. Yang pertama ada peningkatan pemahaman menggunakan internet, memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai pola konsumsi data, sehingga dapat mengetahui aktivitas yang paling berpengaruh terhadap penggunaan kuota itu apa saja. Lalu yang kedua ada pengendalian konsumsi data yang lebih efektif, melalui informasi penggunaan yang lebih terukur, dan pengguna dapat mengurangi konsumsi data yang tidak disadari, dan mengelola penggunaan internet secara lebih terkendali. Lalu yang ketiga ada optimalisasi penggunaan kuota atau pemanfaatan kuota. Pengguna dapat menyesuaikan penggunaan internet berdasarkan kebutuhan dan juga prioritas, sehingga kuota dapat dimanfaatkan secara lebih efisien. Lalu yang keempat ada pengambilan keputusan yang lebih tepat. Data dan informasi yang dihasilkan membantu pengguna dalam menentukan pola penggunaan internet yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, pengguna yang sebelumnya sering mengalami kuota yang sering habis di akhir periode dapat mulai mengidentifikasi sumber penggunaan terbesarnya, dapat melakukan penyesuaian hingga penggunaan kuota menjadi lebih optimal. Lalu dengan peningkatan tersebut, Smart Pulse tidak hanya diharapkan membantu pengguna mengelola kuota secara lebih efektif. Pengalaman penggunaan internet yang lebih efisien, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini adalah storyboard atau ide bisnis sama ide. Jadi fitur pengelolaan kuota itu berbasis perilaku pengguna untuk membantu pelanggan menggunakan internet secara lebih efisien dan terarah. Nah, di sini ada 5 scene. Nah, scene yang pertama itu kita mengetahui masalahnya. Ya, kuota cepat habis dan pengguna tidak mengetahui penyebabnya. Kayak muncullah pertanyaan kayak, aku sudah beli paket tapi kok cepat habis ya?
Nah, scene yang kedua itu cara yang lama. Pengguna membeli paket dengan kuota lebih besar sebagai solusi. Beli paket lebih besar aja deh biar cukup, tapi ternyata tetap kita tidak tahu di mana paket itu habis. Nah, yang scene ketiga ada kuota tetap habis karena pola penggunaan yang belum terkelola. Oh, ternyata streaming dan medsos paling banyak makan kuota. Itulah yang kita harus cari tahu, insight. Nah, yang scene keempat itu muncullah solusi Smart Pause. Smart Pause itu menganalisis pola pengguna dan memberi rekomendasi serta pengaturan otomatis. Wah, ada rekomendasi hemat kuota, yuk aktifkan gitu. Nah, yang scene yang terakhir itu ada hasil. Pengguna dapat mengelola kuota lebih efektif dan menikmati pengalaman internet yang lebih optimal. Ya, kuota jadi lebih awet dan internetnya jadi lebih nyaman. Lanjut. Yang selanjutnya adalah di innovation journey. Di sini ada 4 peranan. Di peranan pertama itu ada questioning. Nah, dari tahap questioning itu, perubahan arah pengembangan ide bisa dimulai. Pada tahap ini, asumsi awal bahwa masalah utama pelanggan adalah kekurangan kuota dievaluasi. Beberapa pertanyaan yang mendasari penyelidikan termasuk mengapa pelanggan masih merasa kuota cepat habis? Apakah pengguna benar-benar membutuhkan kuota lebih besar? Dan mengapa pembelian paket tambahan tetap terjadi? Nah, yang berikutnya yang di tahap observasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana orang menggunakan internet secara nyata. Ya, biasanya hasilnya menunjukkan sejumlah pola. Kayak yang pola pertama itu keputusan pembelian sering dilakukan tanpa evaluasi kebutuhan. Selanjutnya, konsumsi media sosial dan video menjadi penggunaan terbesar. Pengguna hanya mengecek sisa kuota ketika hampir habis, dan aktivitas latar belakang sering tidak disadari oleh pelanggan. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggan dapat membuat pilihan yang lebih baik dengan informasi penggunaan yang lebih tinggi. Nah, yang peranan selanjutnya adalah networking. Tahap networking itu dilakukan untuk memperluas kebutuhan pengguna dan perkembangan layanan digital. Beberapa temuan utama yang diperoleh adalah pelanggan menginginkan solusi yang sederhana. Yang kedua, pengguna tidak ingin memasang aplikasi tambahan. Terus layanan yang terintegrasi dianggap lebih praktis dan personalisasi menjadi nilai tambahan yang penting. Ya, hasilnya membuat keputusan bahwa solusi akan menjadi bagian dari aplikasi My Telkomsel. Nah, yang berikutnya itu experimenting. Tahap ini dilakukan untuk menguji efektivitas sesuatu yang dikembangkan. Sebagai simulasi dilakukan dengan membandingkan yang pertama penggunaan tanpa informasi tambahan. Yang kedua, penggunaan dengan bantuan analisis dan saran. Hasil simulasi menunjukkan bahwa setelah mendapatkan informasi yang lebih jelas, pengguna cenderung lebih sadar terhadap perilaku penggunaan. Dan yang terakhir ada associating. Itu menghubungkan seluruh hasil ke dalam satu solusi yang terintegrasi adalah langkah terkait. Konsep yang digabungkan mencakup data analytics, digital well-being, customer experience, personal recommendation, dan layanan telekomunikasi. Nah, hasil integrasi ini adalah fitur Smart Pause yang membantu pelanggan mengetahui sisa kuota dan mengatur perilaku penggunaan internet mereka. Dan selanjutnya akan Baik, selanjutnya di sini mari kita lihat dampak yang kami harapkan dari implementasi inovasi ini. Di sini ada 4 poin utama. Yang pertama, peningkatan kesadaran penggunaan. Di sini kita jelas ingin membantu pelanggan agar lebih memahami pola konsumsi internet mereka secara jelas. Yang kedua, efisiensi penggunaan kuota. Dengan pemahaman tersebut, pelanggan bisa menekan atau mengurangi penggunaan data yang seringkali terpakai tanpa disadari. Yang ketiga, pengalaman digital yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem digital yang terasa lebih nyaman dan adaptif bagi pengguna. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah peningkatan loyalitas pelanggan. Jadi, melalui layanan yang lebih relevan ini, kita dapat membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan mereka. Boleh slide selanjutnya. Nah, namun untuk mencapai dampak positif tadi, ada beberapa faktor penentu yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasinya di lapangan. Yang pertama, penerimaan pengguna. Di sini kita harus benar-benar memastikan apakah pelanggan benar-benar mau dan nyaman menggunakan fitur baru ini. Yang kedua, keamanan dan privasi data. Bagian ini sangat krusial untuk menjaga dan membangun kepercayaan penuh dari sisi pengguna. Yang ketiga adalah integrasi dengan My Telkomsel. Secara teknis, aksesnya harus dibuat mudah dan menyatu dengan aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir, keempat, ada evaluasi berkelanjutan. Di sini kita akan terus melakukan perbaikan berkala berdasarkan perilaku nyata mereka saat menggunakan fitur baru ini. Jadi, singkatnya, keberhasilan inovasi ini akan sangat ditentukan oleh seberapa adaptif solusi yang kita tawarkan dalam menjaga kebutuhan pengguna. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, sebagai penutup dari pemaparan kami, jadi jika kita tarik garis besar dari apa yang telah kita bahas, melalui pendekatan creative thinking, kami menyadari bahwasannya solusi untuk masalah pelanggan Telkomsel nggak selalu soal nambah jumlah kuota, tapi sebaliknya inovasi yang sebenarnya adalah dengan menghadirkan fitur Smart Pause ini. Jadi fitur ini tuh menjadi jembatan yang membantu pelanggan untuk memahami bagaimana pola penggunaan internet mereka, mengelola konsumsi
kuota secara aktif agar tidak terbuang percuma, dan juga menciptakan pengalaman digital yang jauh lebih efisien dan bernilai. Jadi kesimpulannya, Smart Pause ini adalah bukti bahwa dengan berpikir kreatif, kita bisa mengubah layanan yang tadinya pasif menjadi sebuah asisten digital yang adaptif dan bagi pengguna itu sendiri. Baik, mungkin demikian presentasi dari kelompok 5 mengenai gagasan inovasi Smart Pause pada Telkomsel. Kami percaya bahwa di era digital ini, inovasi yang paling berdampak adalah inovasi yang mampu memahami kebutuhan manusia secara lebih personal. Terima kasih atas atensi dan kesempatannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.